Kurang keras apa Soekarno terhadap Buya Hamka? Begitu banyak fitnah yang diberikan oleh Soekarno kepada Buya Hamka. Dianggap sebagai pemberontak, dianggap sebagai ABCD. Apa jawaban Buya Hamka? Ketika meninggal Soekarno, apa jawaban Buya Hamka? Diminta untuk mensolatkan. Saya solatkan. Bapak Ibu mau tahu ruangan Buya Hamka itu yang disampaikan dalam sekian banyak literatur sejarah itu cukup untuk badan dia saja, bergerak pun susah. Kencing di situ, makan di situ, berak di situ. Bayangkanlah. Begitulah Pak, diberikan oleh Soekarno tempat yang sempit sesempitnya. Pertanyaannya, sebenci apakah Soekarno kepada Buya Hamka? Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Meninggal Soekarno, siapa yang sholatkan? Buya Hamka. Kita mengambil contoh ini untuk hal yang saat ini Pak. Mohon maaf Pak ya. Saat ini kondisi kita nih Pak. Kalau umat muslim hari ini saling mencaci, saling memaki. Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan titik terang peradaban Islam. Tidak akan ketemu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian dalam ayat yang lain, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Wa qala Allah Ta'ala alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Di dalam ayat yang lain Allah berkata, katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita masuk pada dosa besar yang ke-10. Kalau dia 76, kita sekarang dah masuk yang ke-10. Dan lumayan dah. 76, 10 berarti agak-agak lumayan sedikit lah. 76 masih banyak, masih ada 66 lagi Ustaz. Itu terserahlah, mudah-mudahan cepat selesai. Di poin yang ke-10 ini, dosa besar yang ke-10 ini disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya, Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi yang ke-10, dosa besar yang ke-10 itu adalah hijrul atau hajrul aqarib, meninggalkan tetangga, karib kerabat. Tapi ini tak masuk kalau artinya meninggalkan Pak Ustaz. Kita masukkan sekarang. Mendiamkan, tidak bertegur sapa, mencuek-cuekkan. Mencuekkan itu apa bahasanya? Tidak memperhatikan, apa tuh? Anggap sepele hubungan bertetangga dengan karib kerabat. Kemudian memutuskan silaturahim. Kemudian bahasa yang lain, meremehkan hubungan antara satu dengan yang lain.
Bahasa yang lain, tidak memperhatikan saudara sesama muslim. Di dalam Al-Quran Allah berkata, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kata Allah, bertakwalah kalian, wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Dan Allah kata juga, wahai manusia, bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Tasaaluna bihi wal arham, dan saling jenguk menjenguk, saling menasehati, saling menghargai, menghormati, saling mendamaikan, saling bersilaturahim antara satu dengan yang lain. Ini perintah. Tasaaluna bihi wal arham, saling datang jenguk, kunjung mengunjungi. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ini hadis ini dah populer banget, dinukil oleh Imam Nawawi juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kalau dia tak mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai diri dia sendiri. Konsep ini sederhana Pak Ustaz dalam hadisnya, menjalankannya yang susah, yang rumit. Mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Nanti coba kita detailkan hadis itu. Dalam ayat yang lain, ad-din ad-nasihah, agama ini nasihat. Liman? Lillahi wa li rasulihi wa li kutubihi wa li a'immatil mursalina wa ammatihim. Bagi Allah, bagi Rasul, bagi kutub-kutubnya atau kitab-kitabnya, bagi para alim ulama, bagi para nabi, dan begitu juga bagi semua umat muslim dan manusia. Jadi agama ini nasihat. Kemudian oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari ditulis dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di poin yang pertama, dari 30 tanda hari kiamat nomor 1. Kata Syekh Hashim Al-Asy'ari itu, unasun la yubali ad-din wal mar'ah. Manusia yang tidak mau memperhatikan agama dan manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, termasuk dosa besar itu orang-orang yang tidak memperdulikan perintah-perintah agama. Salah satu di antara perintah agama itu, wala taqata'u, wala taqata'u, wala tadabaru, wala tahasadu. Jangan saling mendengki, jangan saling memutuskan silaturahim, jangan saling mencaci dan memaki. Kita lihat dalam hadis yang lain. Sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki umat muslim fasik, membunuhnya kafir. Apalagi yang kita bunuh nih karakter dia. Memperbaiki karakter orang ini susah. Ada contoh merusak karakter orang, ada contoh membunuh karakter orang, ada dengan menyebarkan aib orang lain. Bapak Ibu yang suka menyebarkan aib orang lain, secara tidak langsung dia sedang mematikan karakter orang. Kalau penyebabnya kita sudah mematikan karakter orang, ada dampak yang lain muncul? Ada. Apa dampak yang lain muncul? Kalau orang yang kita bully, yang kita sebarkan aibnya, tidak kuat iman, gantung diri, mati dia. Kalau bahasa orang sekarang gentayangan dia. Itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah kita kembali. Berarti apa maksud hijrul aqarib? Maksud daripada hajrun atau hijrul aqarib ini, meninggalkan karib kerabat dalam arti memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, tidak mau perhatian kepada sesama muslim. Yang ketiga, tidak menyapa dan mendiamkan muslim, sesama muslim. Sekarang kita lihat, mengapa Imam Az-Zahabi memasukkan ini dalam kategori dosa besar? Satu, kata para ulama, masuk dalam kategori az-zulmu linnas.
Apa artinya? Menzalimi manusia. Satu. Yang kedua, qat'ul haq 'alal muslim. Memutuskan hak-hak muslim. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain 6. Kalau hak berarti wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Sekarang saya tanya, ibu diundang makan malam. Yang ngundang ini musuh kita. Artinya bukan musuh, artinya yang tak suka dengan kita. Tapi diundangnya kita. Atau yang ngundang ini pernah mencaci maki kita. Atau yang ngundang ini pernah menebarkan aib kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pilih mana? Pilih datang atau tak datang? Ibu yang paling pojok bilang datang. Karena urusannya makan-makan itu Ustaz. Itu kalau undangan makan. Kalau undangan nikah bagaimana? Ya makan-makan juga tuh Ustaz. Ini poin penting. Kalau seandainya cuma sekedar diundang. Nah, sekarang kita lihat Pak. Kita garis bawahi hadis ini dulu. Bapak Ibu, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Artinya saya punya hak, itu kewajiban Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hak, itu kewajiban kami. Inilah namanya kewajiban muslim. Yang hak ini harus kita jaga dan wajib kita penuhi. Jika tanpa uzur, maka berdosalah mereka yang tidak memenuhi kewajiban tadi. Kita ambil contoh. Nanti masuk pada poinnya itu. Misal saya diundang oleh ketua masjid. Ustaz, datanglah ke rumah. Ada acara mendoa sedikit. Kemudian saya bilang, insya Allah Pak Ketua. Tapi tiba naik malas Pak. Aduh malas banget bergerak nih gitu. Saya bilang sama ketua, izin dulu ketua. Saya belum bisa datang. Ada hajat. Berbohong apa tidak? Satu, berbohong. Yang kedua, saya sudah meremehkan urusan silaturahim. Dan urusan yang saya remehkan ini urusannya bukan dengan beliau. Tapi dengan Allah. Ada unsur perintah yang kita tidak taati. Yang ketiga, kita sudah memutuskan silaturahim secara tidak langsung dengan beliau. Yang keempat, kita memutuskan haknya dia. Haknya dia kepada kita. Dan kita wajib datang Pak. Wajib tanpa uzur. Kalau ada yang ngundang kita dan kita tak datang tanpa uzur, maka berdosalah kita. 4 kategori dosa yang tadi kita terima dan kita dapat. Sedikit apa banyak itu? Yang satu ya susah menghapus, apalagi yang 4 kan begitu. Itu kalau satu. Sekarang yang kedua. Misal meninggal dia. Kalau ada tetangga meninggal kita apakan? Kita uruskan jenazahnya Pak. Dari pengurusan jenazah sampai ke liang lahat. Pertanyaannya, mengurus jenazahnya selesai sampai di situ? Selesai. Tapi mengurus tetangganya selesai sampai di situ? Tidak, sampai seterusnya. Kita berkewajiban mengurus tetangga kita. Iya Ustaz, tetangga samping itu cantik, itu kami urus. Nah, itu ya dosa itu. Kalau mengurus begitu jelas dosanya itu Pak. Artinya kalau jenazah tadi diundang kita untuk datang atau kita wajib mengurus, wajib Pak. Jika ada jenazah, satu jenazah saja. Ini kasus kejadian nih. Tidak baru ketemu atau baru ditemukan mayatnya. Ada jenazah yang baru ditemukan mayatnya. Sudah 4 hari atau belum ditemukan atau setelah 4 hari baru ditemukan. Sudah membusuk jenazahnya. Pertanyaannya yang disalahkan siapa? Yang pertama yang disalahkan anaknya. Berarti dia tak tinggal sama anaknya. Kalau ada orang tua yang seperti ini, itu yang disalahkan pertama anaknya. Yang kedua siapa yang mau disalahkan? Lingkungannya. Tetangga sebelah rumah nih Pak. Tetangga sebelah rumah. Kenapa? Berarti selama 4 hari ini tetangga ini tidak pernah ada komunikasi. Maka Bapak Ibu, sunnah bagi kita umat muslim ini menziarahi tetangga. Saya datanglah ke rumah ini, meskipun tidak diundang, tapi saya ziarahi rumah beliau. Itu sunnah Pak, hukumnya berpahala. Sangat berpahala sekali. Coba sederhana mencari pahala itu.
Sangat sederhana. Tapi ada celah dengan kedosa? Ada. Kalau diundang kita tak datang, celahnya dosa. Kan begitu? Baik. Kembali kepada poin tadi. Siapa yang disalahkan? Yang pertama yang disalahkan anaknya, yang kedua yang disalahkan tetangga yang dekat. Sekarang kita lihat hukum tetangga dalam undang-undang. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Ini namanya tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang mengaku beriman kepada Allah wajib, Pak, wajib menghormati, memuliakan tetangga. Pak Ustaz, tetangga kami ini mulut tak bisa dijaga. Apa kami juga harus memuliakan dia? Kalau mampu menjaga diri dia, kalau seolah-olah kita ni yakin bahwa diri kita ni mampu merubahkan karakter dia, tak ada salah, Pak, lanjut. Ustaz, begini Ustaz. Kami berkelahi dengan tetangga ni Ustaz. Setiap aku tengok muka dia, sakit hati aku Ustaz. Boleh tak aku pergi meninggalkan dia Pak Ustaz? Atau kami usir dia dari tempat kami Pak Ustaz? Boleh tak Pak Ustaz? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mesti jawabannya boleh tuh, mintanya. Kita lihat, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kami sudah maaf-maafan kok Ustaz, cuman hati saya tak pernah ikhlas melihat wajah dia. Pertanyaannya itu maaf apa namanya? Itu maaf atau bukan itu? Itu namanya maaf yang belum selesai. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita luruskan pemahaman itu sekarang. Bapak Ibu, siapapun yang punya masalah dengan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sakit hati banget dengan dia, belajarlah. Karena sakit hati yang kita tumpuk dalam hati merusak hati. Orang yang hati dia rusak, Allah sulit menerima amal ibadahnya. Apalagi kalau dah tua, tak usah dipendam dendam itu. Kami tak dendam Pak Ustaz, tapi yang dibunuh dia bapak saya. Gimana Pak Ustaz? Ini ada pertanyaan sama saya begitu Bapak Ibu. Belum lama ini pertanyaan, Ustaz. Ane sudah memaafkan dia. Cuma karena dosa dia terlalu besar telah membunuh bapak saya. Saya tak pernah mau melihat muka dia Pak Ustaz, tapi saya sudah maafkan. Sama halnya Pak Ustaz, dibuatnya dalil. Apa dalilnya? Sama istilahnya Pak Ustaz, Nabi saja tidak mau melihat wajahnya Wahsy itu Pak Ustaz, karena telah membunuh paman dia. Sekarang saya tanya, Nabi itu punya kekhususan apa tidak? Punya. Khususiah Nabi itu dibuat untuk kita juga. Apakah khususiah, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi, Allah berikan kepada kita juga? Tidak. Kita bukan Nabi. Maka kita tidak ada kekhususan dari Allah. Pun Nabi mendiamkan Wahsy, Nabi berpaling daripada orang buta dalam ayat apa namanya itu? Dalam surat juz 29 itu. Juz 30 itu. Apa juznya? Apa suratnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi cuman berpaling wajah saja dari orang buta yang bertanya tentang Islam, Allah tegur, apalagi mendiamkan manusia. Kita ambil contoh, itu hadis pertama. Sekarang ada hadis kedua, ada. Nabi mendiamkan Ammar bin Yasir. Didiamin oleh Nabi 3 hari, ditegur sama Allah. Ditegur sama Allah. Jadi Nabi secara kemanusiaannya sama dengan kita, Pak. Tapi Nabi punya khususiyah, yang negur langsung Allah. Nah, ini poin penting untuk kita pahami. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah dibolehkannya menyimpan dendam di dalam Islam, tidak ada. Hanya saja Pak Ustaz, kami mengurangi pergaulan dengan mereka, bukan berniat untuk memutuskan silaturahim. Bolehkah begitu? Dicari terus celahnya Pak agar dibolehkan begitu. Sehingga dijawab Pak. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dijawab sama Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, alangkah lebih baik jika seorang muslim bisa memberikan maaf terbaiknya kepada sesama muslim. Tak ada jawaban lain Pak, tak ada jawaban lain. Artinya kami harus begitu. Ya,
Hanya saja Bapak Ibu, dalam sifat kemanusiaan itu mesti saja kita miliki sifat seperti itu. Sulit Ustadz untuk mengikhlaskan perbuatan. Betul. Berserah diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar Allah terus bisa membersihkan hati kita. Masalah nanti di tengah perjalanan, Bapak Ibu masih belum bisa bersahabat baik dengan mereka. Klakson dengan klakson saya kira cukup. Tet, tet. Tapi kalau jalan dia, Bapak Ibu tengok mukanya langsung Bapak Ibu palingkan begini wajah, itu yang berdosa justru kita. Yang berdosa justru kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cuman ada pernyataan begini, lantaklah Ustaz, berdosa-berdosalah yang penting hatiku senang. Dari mana senang hatinya Pak? Dari mana kita menendam? Dari mana senangnya hati seorang muslim dan mukmin ketika punya dendam? Dari mana? Coba sampaikan ke saya, di mana hati kesenangan itu? Itu bukan senang, itu hasutan syaitan yang berhasil. Hasutan iblis yang berhasil. Makanya kata Syekh Ramadan Al-Buti, hubungan sosial dan bertetangga ini itu hubungan yang paling sensitif. Hubungan paling sensitif. Salah sedikit dosa. Tapi uniknya, tepat sasaran berpahala. Makanya ini poin penting. Tetangga punya hajat kita tidak datang, kita dosa. Kalau tanpa uzur. Maka tetangga tadi kita sebut 40, 40, 40. Berarti satu RT apa satu RW? 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan dan ke kiri. Itu kira-kira satu RT atau satu RW? Ada yang satu RW pusat, ada yang satu RT, itu terserah lah. Mau satu RW atau satu RT terserah. Nah kembali kepada poin. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dalam hadis yang tadi saya katakan, 6 Pak yang tidak boleh, yang wajib kita penuhi sesama muslim. Ketika meninggal kita melayat, takziah. Ketika dia sakit kita jenguk. Kita preteli Pak satu-satu. Kenapa kita harus menjenguk orang yang sakit? Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahar. Harusnya umat mukmin itu kalau ada satu orang yang sakit, ini ilustrasi Pak, ini bahasa kiasan. Apa maksudnya bahasa kiasan? Kenapa kita juga harus merasakan sakitnya tetangga? Kenapa kita harus merasakan sakitnya orang beriman? Kenapa? Ada hal lain? Ada. Itulah perintah cinta terhadap sesama karena Allah. Itu perintah. Kalau ada tetangga kita sakit Pak, atau tetangga kita tak makan, hati Bapak Ibu biasa saja, itu tidak beriman. Itu poinnya Pak. Tapi Ustaz, yang tetangga kami ini bukan kami tak mau kasih makan, Ustaz, memang dia malas bekerja. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti. Mau dia malas bekerja, ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Ini kami kasihkan contoh Bapak Ibu. Ini ada gerakan Jumat berbagi. Setiap Jumat kami punya gerakan berbagi dengan teman-teman yang ada di Jalan Teratai. Nasi gratis. Unik Pak, unik. Yang minta itu mobilnya Pajero. Coba bayangkan, yang minta makan itu mobilnya Pajero. Boro-boro ikut nyumbang Pak, tapi ikut minta nasi gratis. Mobilnya Pajero. Saya bilang sama abang kawan saya ini, siapapun dia yang minta, mau kaya dia, mau sekaya apapun dia, kalau dia minta kasih, saya bilang. Sama Pak, saya pernah ceritakan di sini. Satu ketika ada seorang, mohon maaf, pengemis Pak, pengemis. Kami ini sedang beli ketoprak nih, saya sedang beli ketoprak. Datang nih pengemis, minta bantuan, kasihlah Pak, kami makan segala macam. Saya kasih nih Pak, mohon maaf kita kasih uang gitu. Ada ibu-ibu dekat saya, ngapain sih Bapak kasih dia? Badannya masih sehat begitu, kata dia. Harusnya dia kerja. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, hari itu dia meminta, kita suruh dia kerja, kira-kira gajinya langsung keluar apa tidak? Kalau dia butuh makan di waktu yang saat itu, kita kasih duit atau kita kasih makan? Satu, saya bilang sama ibunya begitu. Yang kedua, Bu, saya bilang, kalau betul dia itu pura-pura, kira-kira dosa enggak kita? Kita enggak dosa. Kata ibunya gitu. Ibu tuh pandai pula menjawab. Dijawab sama ibu. Berarti Bapak telah memudahkan orang-orang mencari duit, katanya.
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Bu, kalau dia berdusta atas nama Allah itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau dia benar dia tidak mampu dan kita tidak punya perhatian kepada dia, kita yang berdosa. Sekarang pilih mana? Pilih mau cari aman apa tidak? Dan ini terjadi, Pak. Terjadi. Saya bilang sama ibunya, kalau ibu tidak mau memberi, tidak usah memberi. Tapi jangan mencaci dan merendahkan orang lain. Kalau dia betul orang tidak mampu dan dia datang meminta kepada kita dan kita tidak memberi dengan alasan dia kuat, dengan alasan yang lain, kalau betul ternyata dia bukan orang yang mampu dan membutuhkan ketika itu, maka kita termasuk orang yang berdosa. Maka Bapak Ibu jangan diremehkan, urusan tetangga ini tidak bisa diremehkan, Pak. Apalagi dengan tetangga yang kita tak pernah tahu dengan urusan tetangga. Tahu-taunya tetangga kita sudah 5 hari tak makan. Coba bayangkan. Kalau sempat begitu, Pak, mau taruh di mana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Umar bin Khattab, saking sedihnya dia, apa kata Umar bin Khattab? Ada masyarakatnya jauh, Pak. Rumahnya Umar bin Khattab di Madinah itu dengan orang yang memasak batu itu jauh rumahnya, Pak. Jauh, jalan kaki oleh Umar bin Khattab itu. Bersama sahabat itu, jalan kaki. Cuman kata Umar bin Khattab, kok aku tidak tahu sebagai seorang pemimpin. Yang jauh saja merasa berdosa, apalagi yang dekat, Pak. Ini poin penting untuk kita nih, Pak. Makanya Pak RT, belusukanlah. Ini bukan mencontoh yang belusukan ya. Pak RT, Pak RW, belusukanlah. Kenapa? Ini kita temukan, mohon maaf Pak, mohon maaf betul. Kenapa ini menjadi satu hal yang harus kita lakukan? Karena ternyata masih banyak tetangga kita yang tak makan dan kita tidak tahu. Mereka tidak mungkin mengemiskan diri mereka di hadapan kita. Kami kan tidak tahu Pak, itu tujuannya. Kita diangkat sebagai pemimpin agar kita mengetahui kondisi rakyat dan kita belajar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ini penting Pak untuk kita. Maka Bapak Ibu, hukum bertetangga ini jangan diremehkan. Kata Imam Az-Zahabi masuk dalam kategori dosa besar karena itu perintah. Dosa besarnya di mana? Sebenarnya bukan persoalan memutuskan silaturahim saja, memutuskan haknya Allah dan memutuskan perintahnya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran begini, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Kalian jaga nih persatuan, jangan bercerai-berai. Kalau kita mendiamkan tetangga karena urusan-urusan sepele, kita tak bertegur sapa dengan tetangga karena urusan-urusan sepele, mohon maaf Pak, mohon maaf betul. Kita telah memudahkan urusan yang sederhana yang kita masukkan ke dalam dosa bagi kita sendiri. Artinya kita menjerumuskan diri kita dalam dosa. Menjerumuskan diri kita dalam dosa. Ini ada cerita yang unik Pak, persoalan hutang. Satu ketika 2 orang bersahabat berkawan. Kawan si A ini, si A dan si B kita anggap. Si A ini minjam uang sama si B. Apa kata si A kepada si B? Ini ada tanggung jawab, kewajiban yang harus diselesaikan. Bapak Ibu tafsirkan sendiri. Kata si A kepada si B, saya mau pinjam duit. Dipinjamkan sama si B. Setelah sekian lama si B bilang begini, si A, bayarlah hutangmu, nanti kau mati susah nanti, kata dia. Kalau kau tak mau bayar, kalau kau udah mati besok aku tagih besok, kata dia. Singkat cerita Pak, setelah orang ini berbicara, 2 hari kemudian si A ini meninggal. Hutangnya belum dibayar. Apa kata si B tadi? Ketika jenazah ini ingin dilepas menuju liang lahat, keluarganya bilang begini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kira-kira masih punya hajat kepada si mayit, tolonglah kami disampaikan dan dikabari. Adakah yang mau menyampaikan? Angkat tangan si B tadi. Apa kata si B? Tuh kan si A, udah ku tagih kau waktu kau masih hidup, tak juga kau bayar hutang. Sekarang mati kau kan, bagaimana cara bayar hutang, kata dia. Pak, ini kejadian Pak, kejadian. Ada seorang, nih mohon maaf kejadian nyata lagi, fakta Pak. Ada seorang tetangga
Tidak berbaur dengan masyarakat, meninggal dia Pak. Masyarakat tidak mau tahu dengan urusan dia. Meskipun itu berdosa bagi masyarakat, tapi dampaknya yang harus kita perhatikan. Begitulah pentingnya hubungan masyarakat. Coba bayangkan, ini kejadian Pak di salah satu daerah di Pekat di Riau ini Pak. Saya tidak sebut tempatnya. Uniknya Pak, uniknya. Orang ini tidak mau bekerja sama Pak. Tidak mau keluar bertegur sapa. Kerja di pagi hari. Kerjanya pagi hari, pulang sudah sore. Sampai rumah istirahat. Sholat di rumah, tidak ada ke masjid. Tidak ada ke masjid Pak. Dan tidak berbaur dengan masyarakat. Sabtu Minggu dia selalu pergi untuk healing keluar kota. Jadi masyarakat tidak kenal. Satu ketika datang seorang pemuda mencari rumah si A. Mana Pak rumah si A? Rumahnya yang itu. Kata masyarakat rumahnya yang itu. Kemana dia Pak? Tak tahu kami. Kemudian ditanya lagi. Kapan dia balik Pak? Tak urusan kami. Kata masyarakatnya Pak. Saking emosinya mungkin masyarakat tadi. Karena tak tahu, tak pernah berbaur Pak. Ini kondisi juga. Jadi Bapak Ibu. Sehingga apa kata masyarakat? Pas dia meninggal Pak. Tak mau dia urus sama masyarakat. Anda usah suruh aja dia ngurus. Suruh aja orang-orang tempat dia jalan-jalan tuh ngurus. Kata dia. Astagfirullah wa atubu ilaik. Nah, coba bayangkan. Artinya Pak, membangun komunikasi. Saling berziarah. Nah kita lihat Pak. Ini dampak daripada sisi negatif. Sekarang kita lihat dari sisi positif. Mengapa Allah selalu mengatakan wala taqata'u, jangan saling memutuskan silaturahim. Kenapa? Ada alasan, ada. Satu. Kata Nabi membiasakan begini. Ketika orang tua kita meninggal, maka anak hendaknya teruslah menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita. Apa alasannya? Membangun komunikasi yang baik. Jika satu saat kita punya masalah, datanglah kepada mereka sebagai wasilah yang Allah berikan. Satu. Yang kedua, kalau kita menyambung silaturahim dengan orang, kira-kira Allah mudahkan atau tidak urusan kita? Allah mudahkan Pak. Allah mudahkan urusan kita. Yang ketiga, paling tidak yang paling sederhana yang ketiga. Tak pun kita mendapatkan urusan materi dari orang lain. Kira-kira mungkin tidak tetangga yang kenal dengan kita. Dan kita punya akhlak yang baik akan dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin Pak. Pasti dibantu dan diurus. Ini poin penting Pak. Yang keempat yang tidak kalah penting Pak. Kenapa kita harus saling berziarah, saling mengunjungi? Ada alasan lain, ada Pak. Membangun kesepahaman dan membuang perpecahan. Kita ambil contoh. Ibu dapat kabar kepada saya tentang saya, Ustaz Ridwan tuh poligami dia. Sampai ke telinga bini saya. Ngamuk dia. Padahal tak ada. Sekarang saya tanya, tiba-tiba ibu berkunjung ke rumah saya. Ibu tanya langsung sama saya, Ustaz, betul Ustaz nikah dua? Saya klarifikasi Pak. Enggak, ibu mungkin salah dengar. Oh alhamdulillah. Pertanyaan saya, yang bengkok jadi lurus atau semakin bengkok? Dengan ziarah tadi, yang bengkok jadi lurus atau semakin bengkok? Itu Pak, membangun kesepahaman. Itulah yang hari ini tidak ada. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada orang lain melalui HP? Kau itulah kerjaan kau. Aku bilang jangan berzinah juga, jangan berzinah juga. Padahal orang itu tak berzinah Pak. Cuman dapat kabar melalui berita, tahu dia berzinah, langsung kita sekak Pak. Tanpa mau datang untuk berklarifikasi. Ternyata setelah datang kita berziarah kita di situ. Dan kita klarifikasi, ternyata kita salah Pak. Berapa banyak miskomunikasi seperti ini diakibatkan. Miskomunikasi diakibatkan karena HP. Tapi coba kita datang sendiri. Kita tahu, kita lihat perangai orang. Yang kedua Pak, dalam urusan akhlak. Kalau kita berkomunikasi lewat HP. Kita tidak tahu gestur tubuh orang itu seperti apa. Suaranya keras, ternyata hatinya lembut. Ada orang suaranya lembut tapi hatinya keras. Bisa kita lihat lewat HP? Tidak bisa. Tapi kalau kita langsung bertemu dengan orangnya, tutur katanya, gestur tubuhnya, kita bisa menilai. Bisa. Itulah mohon maaf.
Kalau persoalan HP ini tidak bisa menghilangkan unsur-unsur akhlak yang lain. Tapi ingat, perkembangan teknologi seperti ini mampu sangat menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Coba bayangkan Pak, itu dampak daripada bersilaturahim. Maka Allah kata, bukan sepele urusan silaturahim ini, bukan sepele. Memecahkan permasalahan Pak. Tadi malam, beberapa hari ini datang telepon kepada saya. Ustadz, ini kebetulan masalah di kampung saya. Kata beliau, Ustadz, si Fulan nih bin Fulan nih itu, si A itu Ustadz, banyak sekali masalahnya Pak. Dia dengan masyarakat begini. Kemudian saya bilang sama pengurus masjidnya, begini Pak, adakan pertemuan. Nanti kita ke rumah orang yang bersangkutan, kita klarifikasi Pak. Datang kita ke rumahnya Pak. Saya balik ke kampung, kemarin saya balik ke kampung. Kemudian kita kumpul dengan pengurusnya. Kita datangin tuh Pak rumah orang yang dianggap bermasalah. Kita klarifikasi. Ternyata dapat titik terangnya, dapat titik temunya, selesai urusan Pak. Tapi mohon maaf, coba kita tidak saling menziarahi, tidak saling berkomunikasi. Kira-kira apa yang dapat? Makin membuat masalah semakin besar. Yang tadinya masalah yang kecil semakin besar. Nah ini Pak, kita ini cepat berpikir begini, aku udah malas nengok muka dia itu. Dah jelas-jelas dia buat dosa. Pertanyaannya, yang menghakimi manusia ini siapa? Makanya Pak, ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu, cerita Abu Nawas. Abu Nawas itu satu ketika dia keliling kampung Pak. Keluar dia dari rumah, dibawanya lampu pelita itu Pak. Keliling dia dicarinya Pak. Manalah yang neraka nih, dicarinya neraka itu terus Pak. Sampai satu ketika kata orang kampung, ini orang gila nih. Abu Nawas ini udah gila nih gitu deh. Karena mencari neraka tadi. Diadukanlah kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dipanggil sama Harun Ar-Rasyid. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Abu Nawas, buat ulah apa lagi kau nih? Kata Abu Nawas, ini bahasa kita nih Pak. Kemudian kata Abu Nawas begini. Sebelum Khalifah menghakimi saya mau tanya dulu. Apa masalah saya? Banyak pengaduan daripada masyarakat, kau ini dah gila. Bawa lampu di siang hari, membuat resah masyarakat, kata dia. Sekarang begini, Khalifah, kata dia. Boleh aku klarifikasi masalahku ini di hadapan masyarakat? Kata dia. Boleh, kata Khalifah. Untung Khalifahnya bijak Pak. Dikumpulkan sama Khalifah. Ditanya sama Khalifah. Apa yang kalian lihat dari Abu Nawas? Kata masyarakat, dia gila, bawa strongking kemana-mana. Anggaplah pelit strongking ya, kemana-mana. Dijawab. Sekarang Abu Nawas, apa pendapatmu? Dijawab sama Abu Nawas. Saya ini bawa lampu di siang dan malam hari mencari neraka, kata dia. Langsung seketika itu spontan Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, kau ini betul-betul gila. Masyarakat setuju. Dengan santai Abu Nawas bilang begini, entar dulu. Boleh saya tanya? Katanya. Boleh, silakan. Dikasih izin sama Khalifah. Saya heran dengan kalian. Sedikit-sedikit kalian kata manusia yang salah penghuni neraka. Tak akan masuk surga orang macam kalian nih. Tak akan masuk surga orang macam kalian nih. Masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Setiap orang melakukan kesalahan kalian bilang masuk neraka. Sekarang saya tanya, di mana neraka itu? Ditanya sama Abu Nawas, mana neraka itu? Makin gila kau nih, kau tanya neraka itu. Punya siapa neraka itu, kata Abu Nawas. Punya Allah. Kalau punya Allah, kenapa kalian yang menghakimi kami ini saya masuk neraka, kata dia. Yang berhak menghakimi masuk neraka ini siapa? Dijawab begitu, ditanya begitu sama masyarakat. Diam semua. Khalifah Harun Ar-Rasyid yang tadinya wajahnya memerah berubah tertawa. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Masuk akal, kata dia. Tahu Bapak Ibu cerita ini? Diceritakan oleh Abu Nawas sendiri Pak. Diceritakan. Satu ketika Bapak Ibu, kita tidak bisa menghakimi seseorang itu. Apakah neraka ataupun surga. Itu bukan haknya kita. Ini yang disebut Pak di dalam Al-Quran. Yang berhak mengharamkan dan menghalalkan secara utuh hukum itu adalah Allah. Bukan manusia. Manusia berikhtiar dengan berbagai macam cara. Melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan. Disinilah poin pentingnya Pak. Maka jangan salah menghakimi seseorang itu tidak bisa.
Kata Abu Nawas begitu, dengan santai Abu Nawas. Kalian mengatakan aku masuk neraka, memang neraka itu punya kalian. Gitu. Ditanya begitu, diam semua. Artinya apa? Coba bayangkan, masalah yang sekian banyak rusuh, masyarakat rusuh, semua menjadi masalah ketika diklarifikasi oleh seorang khalifah yang tadinya masalah itu sudah mulai begitu resah menjadi adem kembali. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Imam Nawawi yang hidup sezaman dengan Abu Nawas tidak mau mensolatkan jenazah Abu Nawas. Tidak mau Pak. Tak mau disolatkan, tak mau. Satu ketika Imam Nawawi datang ke jenazah di situ, tak sengaja ketika ingin membuka pakaian itu nampak di saku dia ada kertas. Diambillah kertas tadi, dibaca sama Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Apa kata Imam Nawawi? Membacakan tulisan daripada Abu Nawas untuk diri dia pribadi. Apa kata Abu Nawas kepada Allah? Ya Allah, aku ini berdosa, tapi tidak ada tempat untuk kami mengadu kecuali kepada Engkau. Kalau Engkau saja menutupi tempat untuk kami bertobat, kepada siapa kami minta tobat? Menangis Imam Nawawi, langsung Imam Nawawi bilang, jenazah dia mandikan, bersihkan, saya solatkan. Itu Imam Nawawi. Kita ambil contoh, itu terlalu jauh. Buya Hamka. Kurang, mohon maaf. Kurang bejat, bukan bejat ya. Kurang, ya begitulah pokoknya. Bahasanya gimana ya? Kurang keras apa Soekarno terhadap Buya Hamka? Begitu banyak fitnah yang diberikan oleh Soekarno kepada Buya Hamka. Dianggap sebagai pemberontak, dianggap sebagai ABCD. Apa jawaban Buya Hamka? Ketika meninggal Soekarno, apa jawaban Buya Hamka? Diminta untuk mensolatkan. Saya solatkan. Bapak Ibu mau tahu ruangan Buya Hamka itu yang disampaikan dalam sekian banyak literatur sejarah itu cukup untuk badan dia saja, bergerak pun susah. Kencing di situ, makan di situ, berak di situ. Bayangkanlah. Begitulah Pak, diberikan oleh Soekarno tempat yang sempit sesempitnya. Pertanyaannya, sebenci apakah Soekarno kepada Buya Hamka? Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Meninggal Soekarno, siapa yang sholatkan? Buya Hamka. Kita mengambil contoh ini untuk hal yang saat ini Pak. Mohon maaf Pak ya. Saat ini kondisi kita nih Pak. Kalau umat muslim hari ini saling mencaci, saling memaki. Sampai kapanpun kita tidak akan menemukan titik terang peradaban Islam. Tidak akan ketemu. Kita tak akan menemukan titik perdamaian. Tidak akan. Sampai kapanpun tidak akan. Karena setiap orang di antara kita menganggap kita ini benar. Kapan ada titik klarifikasi? Coba duduk bersama. Duduk bersama. Ada yang memediasi. Duduk. Masjid sono berkelahi dengan masjid sini. Cari tukang mediasi. Bawa pengurus masjid sana. Bawa pengurus masjid sini. Duduk bareng. Temu titiknya Pak. Oh begitu. Selesai masalah Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada satu pernyataan yang sangat unik itu. Pernyataannya begini. Bersilaturahim itu menyelesaikan ribuan masalah. Datang, ini mohon maaf ya Pak ya. Bapak Ibu punya, ada orang yang tidak kita sukai, kita bencilah. Satu ketika orang yang kita benci tadi datang ke rumah kita sambil tersenyum dan berkata, Wan minta maaf betul ya. Kira-kira luluh enggak hati Bapak Ibu? Kurang apa Pak? Atau ya, dia yang punya masalah dengan kita datang ke rumah dia. Tak usah minta maaf lagi, kita datang aja ke rumah dia. Apa yang akan disampaikan? Aku udah punya dosa sama kau, kau pula yang datang ke rumah aku. Kira-kira kalau dia punya iman dan akhlak, malu apa tidak? Nabi begitu Pak. Itu yang dilakukan Nabi. Dan ini cerita nyata. Ada seorang pemuda yang membenci seorang RW sebenci-bencinya. Sampai tidak mau melihat muka RW itu Pak. Ketika dia sakit, RW ini yang datang ke rumah dia Pak. Mendoakan, ya Allah sembuhkanlah penyakit. Apa kata dia? Menangis sejadi-jadinya Pak. Aku minta maaf, selama ini aku punya banyak dosa. Ternyata ketika aku sakit cuman engkau yang aku benci pula yang datang. Kan sama dengan cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang Yahudi yang membenci ketika Nabi meninggal. Dan Nabi sering menyuapkan dia ketika dia masih hidup. Satu ketika Nabi meninggal, Abu Bakar yang menyuapkan. Apa kata dia? Mana orang yang biasa menyuapkan aku sudah meninggal? Siapa dia? Muhammad yang selama ini kau benci, kata Abu Bakar. Menangis dan bersyahadat di hadapan Allah. Artinya apa?
Silaturahim kunci, Pak. Silaturahim itu kunci. Nah, terlepas daripada perkataan baginda Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, orang yang bersilaturahim itu memperluas rezeki. Sebenarnya kalau kita katakan memperluas rezeki itu memang banyak tafsirannya, Pak. Satu, bisa membuat paling tidak kalau kita rajin bersilaturahim, misal Bapak Ibu punya hutang, tapi karena rajin bersilaturahim mesti ada solusi. Tidak dari si A, si B, si C, si D, mesti ada solusi yang Allah berikan. Itulah dampak daripada silaturahim. Tapi kalau kita tak pernah silaturahim, stres boleh memikirkan hutang itu, Pak. Tidak akan ada yang mau datang untuk kita, Pak. Meminta kepada Allah, minta bagus. Tapi kita tak punya hubungan yang baik dengan manusia, bagaimana orang mau bantu? Tapi ketika kita punya masalah, anggaplah hutang saja. Tapi karena kita baik dengan orang, saling bersilaturahim. Ditanya tiba-tiba, tak sengaja kita sampai ke rumah yang ke-10 misalkan. Ada masalah apa? Aku punya hutang begini-begini. Dah, tenang. Berapa kau butuh duit? Ya Rab, begitulah mulianya silaturahim. Itu rezeki yang Allah maksud. Artinya apa? Apapun bisa Allah datangkan melalui jalur silaturahim. Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dampak positifnya besar, dampak negatifnya besar. Artinya kita tinggalkan yang negatif itu, kita ambil yang positif. Jangan sesekali meremehkan hubungan masyarakat. Dan jangan sesekali memutuskan silaturahim. Karena orang yang memutuskan silaturahim, mereka telah memutuskan rezeki yang Allah berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.